Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat dan baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan dan membahas soal-soal urutan pemrograman dalam bahasa C ya. Kita sudah mengerjakan dan membahas total 15 soal, dan di video terakhir ini atau video keempat ini kita akan membahas 5 soal terakhir, yaitu nomor 16 sampai nomor 20. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke software pemrogramannya. Nah, ada 5 soal ya, 16, 17, 18, 19, dan 20. Seperti biasa, saya akan mengerjakan terlebih dahulu soal-soalnya dan akan dibahas setelah programnya selesai ya. Kita mulai dari nomor 16. Selamat menyaksikan videonya. Oke, baik, programnya sudah selesai, jadi mari kita tes apakah ada masalah atau tidak. Nah, di sini ada masalah nih. Kenapa? Karena rata-ratanya belum dideklarasikan. Kita deklarasikan dulu ya. Oke, kita coba lagi. Ya, berhasil ya. Kita coba inputkan angka ya. Misalnya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 udah rata-rata dari 5 bilangan ini, 5 buah bilangan inilah kenapa 42? Di sini ada masalah. Kita cek ya. Sebentar. Saya lupa memberi. Jadi tadi dia operasi pembagiannya dulu yang dilakukan. Tidak sesuai. Coba lagi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Harusnya rata-ratanya adalah 10. Karena total 50 dibagi 5 10. Jadi programnya sukses ya kawan-kawan. Saya akan bahas secara sekilas. Jadi di sini adalah komen sebagai informasi bahwa ini adalah nomor 16 dengan soal menghitung rata-rata dari 5 nilai yang dimasukkan. Lalu ada bagian header, include stdio ya, atau standard input output, yang berperan sebagai kepala pada program ini atau header lah. Lalu ada in main atau intention main yang berfungsi sebagai kerangka awal program ya.
diawali dengan kurung awal di sini dan diakhiri dengan kurung awal di sini, di awal dan di akhir. Dan di antara keduanya terdapat program kita buat. Ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang telah kita buat atau program yang telah kita buat. Kemudian ada inisialisasi ya, ada 6 komponen di sini dengan semuanya bertipe data integer dan sama dengan 0 atau nilai awalan 0 ya. Kita gunakan integer saja agar lebih mudah dipahami ya, kan bilangan bulat. Lalu di sini ada bagian masukannya, kita masukkan nilai-nilai pada masing-masing komponen ya, agar tiap komponen memiliki nilai sehingga ketika di bagian operasinya di bagian sini dapat dioperasikan. Komponen-komponen telah memiliki nilai sesuai dengan rumus atau operasi hitungnya ya. Dan di bagian terakhir, di bagian keluaran, kita tampilkan hasil yang telah kita dapat dengan tampilan seperti berikut. Jadi rata-rata dari 50 bilangan dimasukkan adalah sekian, dan kita panggil nilai rata-ratanya dengan memasukkan komponen rata-rata di sini karena dia sudah ada berisi nilai ya dari sini. Dan return 0 sebagai penutup program. Jangan lupa untuk titik koma setelah menyelesaikan suatu baris dalam program. Oke, nomor 16 setelah selesai, kita akan lanjut ke nomor 17. Oke, baik teman-teman sekalian, kita di nomor 17. Seperti biasa saya akan mengerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan bahas programnya. Jadi selamat menyaksikan. Oke, programnya sudah selesai ya. Kita akan coba tes apakah berhasil atau tidak. Wah, terdapat error di sini. V-nya belum terdeklarasi. Oh iya, sudah seharusnya V ya. F. Oke, sukses ya. Kita masukkan jarak yang kita misalnya jarak ada 100 meter. Terus kecepatan yang kita tahu adalah misalnya 20 meter per second. Jadi waktu itu dibutuhkan dari kota A kota B dengan jarak adalah 5 second ya, seharusnya di sini secara sini masih I, ternyata seharusnya F ya, berbeda. Nanti kita tes lagi 120. Oke, nah ini dia hasilnya, kurang terlihat ya. Oke, 5 second ya.
kita gunakan float karena bisa saja nanti hasilnya koma atau bilangan desimal. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi di bagian awal ini adalah komen yang menginformasikan bahwa 2017 dengan soal menghitung waktu tempuh dari kota A ke kota B ya. Lalu ada bagian kepala atau header seperti biasa, include stdio dan dari output ya, berfungsi sebagai header atau kepala program. Lalu ada in main, yaitu kerangka awal program yang diawali dengan kurung kurang di atas dan kurung kurang di akhir. Dan di antara dua kurung kurang tersebut terdapat program yang kita buat. Ada printf untuk mengambil atau mengeluarkan hasil yang program kita buat atau hasil yang kita buat ya, kita ketikkan seperti itu. Lalu ada komen sini saya tambahkan sebagai perlambang dari komponen-komponen yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan tipe data float karena bisa saja nanti datanya itu bilangan desimal atau koma ya. S, V, dan T dengan sampai dengan 0 ya, nilai awalnya adalah 0. Lalu di bagian masukan kita beri masing-masing komponen dengan nilai dengan menggunakan scanf ya. Kita beri nilai sesuai yang diketahui, lalu kita operasikan dengan menggunakan rumus S per V. Nah, hasil dari rumus ini akan kita tampilkan dengan keluaran menggunakan printf. Jadi waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai dari kota A ke kota B dengan jarak sekian meter per second dan dengan jarak sekian meter, dan kecepatan sekian meter per second adalah sekian detik ya, karena kita waktu tempuh. Dan kita panggil juga komponen-komponen sudah didapatkan nilainya atau sudah dimasukkan nilainya. Terakhir ada return sebagai penutup program. Jangan lupa titik koma setiap akhir dari baris atau line agar tidak jadi error, dan jangan lupa untuk teliti ya, jangan seperti tadi ada sedikit kekeliruan atau kesalahan. Oke, nomor 17 selesai, kita lanjut ke nomor 18. Kita sekarang akan di nomor 18 dengan soal menampilkan sisa pembagian dari dua buah bilangan ya. Seperti biasa saya akan mengerjakan program terlebih dahulu dan akan dibahas setelah program selesai. Jadi selamat menyaksikan. Oke, programnya telah selesai. Mari kita lakukan pengetesan. Apakah ada masalah atau tidak? Oke, tidak ada masalah ya. Misalnya kita masukkan 25. Kita akan bagi dengan 4. 1, benar ya. Jadi programnya telah sesuai. Saya akan bahas secara singkat. Jadi sudah ada komen yang menginformasikan bahwa ini nomor 18 dengan soal menampilkan lalu ada headernya ya, ada kepala programnya dengan format stdio atau string output. Lalu ada in main sebagai kerangka awal yang diawali dengan kurung awal dan diakhiri juga dengan kurung awal. Di antara kedua kurung awal tersebut terdapat program yang kita buat. Di sini ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang telah kita buat atau program yang telah kita buat. Lalu ada beberapa komponen yang kita gunakan ya. Sebentar, saya akan tambahkan 0 karena nilai dari masing-masing komponen adalah 0 ya pada saat di awal.
ketiga komponen yang menggunakan tipe data integer, kita gunakan bilangan bulat saja agar lebih mudah. Dan kita berikan sama dengan 0. Artinya nilai awalnya 0. Di bagian masukan kita isi bilangan 1 dan bilangan 2 sebagai komponen dengan nilai dengan menggunakan scanf ya. Jangan lupa di scanf ini ada karakter tanda dan sebagai format tulisannya. Lalu di bagian operasinya kita hitung menggunakan seperti ini ya. Persen ini untuk sama saja dengan mod ya, bilangan 1 mod bilangan 2 gitu, dilambangkan dengan persen. Nah, di bagian keluaran kita tampilkan dengan tampilan jadi sisa hasil bagi dari dua buah bilangan yang dimasukkan adalah sekian, dan kita panggil komponen yang berisi nilai yaitu sisa hasil bagi, dan terakhir dari return 0 sebagai bentuk program. Jangan lupa titik koma dalam setiap akhir baris atau akhir line agar tidak terjadi error. Oke, nomor 18 telah usai ya. Kita selesai, kita lanjut ke nomor 19. Oke, sekarang kita ada nomor 19 dengan soal menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh ya. Tentu saja seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu dan akan dibahas setelah programnya selesai. Kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Nah, oke, programnya telah selesai kita buat ya. Nah, kita coba tes apakah ada masalah atau tidak. Kita hapus dulu. Kita tes. Oke, misalnya volumenya adalah 20.000 ya, tambah lagi. Dan kecepatan isinya adalah misalnya 50 liter per menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 400 menit ya. Oke, berarti programnya telah sesuai. Di sini saya akan jelaskan secara singkat mengenai programnya. Di sini ada komen yang menandakan informasi bahwa ini adalah nomor 19, yaitu dengan soal menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh. Lalu ada kepala program, yaitu input studio standar input output ya, stdio. Lalu ada inmain yang berfungsi sebagai kerangka awal yang diawali dengan kurung-kurung awal di atas dan kurung-kurung di akhir. Lalu di antara kurung-kurung tersebut terdapat program yang kita buat. Ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang telah kita buat atau program yang telah kita buat. Setelah komen bisa berikan sebagai penanda bahwa kolam adalah VKE dan kecepatan isi keran adalah KK ya. Lalu kita berikan inisialisasi. Ada 3 komponen di sini. Dengan ketiga komponen tersebut bernilai integer.
kita gunakan bilangan bulat saja agar lebih mudah. Dan ketiga komponen tersebut bernilai awal sama dengan 0 ya. Jadi nilai awalnya 0. Terus kita masukkan atau kita isikan nilai pada dua komponen, yaitu VKI dan KK dengan menggunakan scanf. Lalu ketika sudah diisikan nilai, kita proses dengan menggunakan rumus ini ya, VKR dibagi KK atau volume halaman dibagi dengan kecepatan keran. Lalu kita tampilkan keluarannya dengan tampilan jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh dengan volume sekian liter dan kecepatan sekian liter per menit adalah sekian menit. Kita panggil nilai-nilai yang sudah diisikan pada komponen dan jangan lupa return 0 sebagai penutup program dan titik koma ya, jangan lupa titik koma di setiap baris atau line yang sudah kita kerjakan. Oke, nomor 19 selesai. Kita akan lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 20. Kita sudah ada di nomor soal terakhir ya, nomor 20, yaitu menampilkan akar kuadrat dari sebuah bilangan. Seperti biasa saya akan mengerjakan program terlebih dahulu dan akan kita bahas setelah program selesai. Jadi selamat menyaksikan. Oke, program sudah selesai. Mari kita cek apakah ada masalah atau tidak. Kita pause dulu ya agar dapat dicek. Nah, kita coba lihat. Sebelumnya saya bantu tampilannya. Saya bantu tampilannya menjadi seperti ini. Sebentar. Kita coba lagi. Sorry. Lagi misalnya plus ada 4 ya, sesuai. Jadi programnya sukses. Di sini ada warning ya. Ada warning di sini. Kenapa ada warning? Coba kita tambahkan reader ya. Oke, coba. Oke, ternyata warning tersebut muncul karena header yang belum kita panggil ya. Jadi dia nggak ada kepalanya istilahnya. Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Di sini ada komen yang berisi informasi mengenai nomor dan soalnya, yaitu menghitung akar kuadrat dari sebuah bilangan. Di sini ada 2 kepala ya. Tadi 1 kepala saja tidak cukup ternyata. Ada 2 kepala, ada stdio sebagai sumber input output dan ada math sebagai operasi matematikanya. Lalu ada integer mainnya in math seperti biasa sebagai kerangka awal program, diawali dengan kurung berawal di atas dan diakhiri dengan kurung berawal di akhir dari bawah. Lalu di antara 2 kurung awal tersebut terdapat program yang kita buat. Saya ada printf untuk kita menampilkan hasil yang kita telah buat ya, atau program yang telah kita buat. Lalu ada inisialisasi di sini. Ada 2 komponen dengan kedua bertipe data integer ya, dan sama-sama bernilai 0, bernilai awal 0. Lalu kita masukkan sebuah bilangan ini dengan suatu nilai dengan menggunakan scanf dan kita proses nilai tersebut dengan menggunakan ya fungsi sqrt atau squared pura-pura sebuah bilangan, dan hasilnya akan ditampilkan dengan tampilan. Jadi hasil akar dari sebuah bilangan tersebut adalah sekian
dan kita panggil hasilnya atau nilainya dengan hasil akar, kita taruh di sini agar nanti nilai yang muncul lalu dari terminal sebagai produk program. Dan jangan lupa titik koma dan teliti ya, agar tidak seperti tadi itu bisa dijalankan namun ada warning, jadi ada peringatan. Oke, baik, mungkin itu saja ya pembahasan tentang soal dari nomor 16 sampai nomor 20. Berarti total sudah kita bahas 20 soal mengenai urutan dalam pemrograman bahasa C. Semoga bahasan saya berikan dapat membantu kalian, dan saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam proses penyampaiannya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya agar dapat info-info terbaru mengenai video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.